Saat meninjau lokasi dan mengunjungi korban banjir bandang di Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan semua pihak waspada atas dampak perubahan iklim. Prabowo pun meminta seluruh jajaran pemerintah menjaga lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim di masa mendatang. Perubahan iklim itu saja tidak baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Ya, kalau mencermati pernyataan Pak Presiden tadi mengantisipasi krisis iklim di masa mendatang, ini warga juga diminta menjaga lingkungan dan meminta jajaran pemerintah juga ikut menjaga lingkungan, menjaga antisipasi dari perubahan iklim. Saya tahu Anda baru pulang saja dari Brasil ya, dari Belém, di KTT COP30. Pernyataan ini apakah memang sudah cukup memberikan memberikan pencerahan terkait kebijakan misalnya kebijakan untuk menghindari deforestasi di wilayah Indonesia termasuk di Sumatera? Saya malah agak khawatir dengan pernyataan Pak Prabowo ini karena seolah-olah akan menyalahkan iklim nih. Oke. Padahal yang namanya bencana itu kan tidak hanya soal fenomena alam. Oke. Hujan turun banyak itu fenomena alam. Oke. Tapi dia menjadi bencana ketika kita meresponnya secara salah. Merusak hutan itulah respon yang salah, apalagi di daerah-daerah das gitu, daerah-daerah yang kelerengannya tinggi gitu ya. Nah, menurut saya harusnya Pak Prabowo menambah bahwa pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi secara menyeluruh, misalnya begitu. Jadi tidak semata takutnya saya menyalahkan Tuhan nih karena iklim kan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah menurut saya memang ini saatnya Pak Prabowo menunjukkan kepemimpinan dengan memperbaiki, karena gini, Bang Nasir juga punya peran juga karena Bang Nasir turut ikut undang-undang Pemda yang menarik semua kewenangan ke pusat, hampir semua kewenangan, dan undang-undang Omnibus juga yang membuat semua ini kita Cipta Kerja ya. Filter lingkungan itu sekarang nggak ada. 30% tutupan minimum hutan itu nggak ada sekarang di aturan kita. Dulunya ada. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita, karena asalnya ini Mas seringkali dari kebijakan yang salah kaprah. Kalau kita mau minta penegakan hukum itu di ujung. Tidak penegakan hukum duluan, ada sesuatu yang berbuat maka ada penegakan hukum. Jadi induknya ini yang harus kita selesaikan dan itu menurut saya peran dari pemerintah pusat.